Halo teman-teman, kali ini ceritanya berjudul Warisan Setelah Bapak Tiada, yang ditulis oleh @nyata74042956. Yuk kita dengar ceritanya. Bedside monitor menunjukkan penurun detak jantung. Hampir sebulan lamanya seorang tua terkapar. Napasnya terengah dengan tubuh menggelinjang menanti sakratul maut yang seperti enggan mencabut jiwa. Hari itu langit belum terlalu menghitam. Jam menunjukkan pukul 6 WIB di dalam ruang inap VIP. 3 orang anggota keluarga tampak berdiskusi serius dengan seorang dokter spesialis yang menangani pasien tersebut. Eutanasia, begitulah permintaan yang disampaikan oleh salah satu juru bicara dari ketiga anggota inti pria tua itu. Dokter yang mendengar permintaan tersebut cukup memahami kenapa mereka menginginkan agar si pasien tua diberikan suntikan mati. Namun dia juga harus memastikan secara tertulis bahwa hal tersebut memang sudah disetujui oleh semua pihak agar kedepannya tidak akan ada gugatan yang dilayangkan pada dirinya atau rumah sakit tempat dia bekerja. Terlebih si pria tua itu juga masih memiliki istri dan anak lain yang pada saat itu tidak menghadiri pertemuan. Singkat kisah, belum sehari berselang, selembar kertas permohonan bermateraikan 10.000 sudah diberikan ke pihak rumah sakit. Surat yang ditujukan sebagai syarat dilakukannya hal tersebut. Tulisan pernyataan itu dibumbui tanda tangan anak-anak beliau dan pula ibunda mereka. Dalam surat itu juga berisi agar permintaan terkait dapat dilakukan sesegera mungkin. Penjelasan yang sangat jelas dan cukup membuat bulu halus Dokter Kencana merinding menerima surat penugasan sebagai eksekutor yang akan memberikan suntikan mati. Tak ada yang salah selain dirinya yang belum siap, karena dia sama sekali belum pernah melakukan hal tersebut. Jiwa Dokter Kencana bergejolak. 10 tahun mengabdikan diri, baru kali ini dia menjumpai permintaan seperti ini. Rasa kemanusiaan memang menjadi landasan dirinya sulit untuk melakukan. Tetapi membiarkan pasien yang sudah pasti tak akan pernah pulih sama saja membiarkan seseorang hidup dalam penyiksaan. Menolak permintaan tersebut tentu akan menodai profesionalitasnya. Namun mengiyakan permintaan itu membuat dia merasa hidup layaknya pembunuh. Butuh 2 hari lamanya untuk mulutnya baru mampu mengatakan iya kepada pihak manajemen. Dan di hari Sabtu sekitar jam 11 pagi dengan didampingi seorang suster, permintaan itu pun dilaksanakan. 1 sireng berisi cairan putih dia suntikan ke dalam tubuh pasien, yang sekaligus membuat grafik bedside monitor lurus datar menandakan pria tua itu telah berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ucapnya sekaligus mendoakan dirinya. Suster, tolong diinfokan ke keluarga pasien, pinta Dokter Kencana mengakhiri pekerjaannya saat itu. Baik dokter, jawab si suster singkat sembari memberikan secari kertas yang harus ditandatangani. Diraihnya surat itu guna langsung menandatangani, dan di saat tangannya sibuk menggoreskan tinta di atas selembar kertas itu, brak brak brak, suara bising membiarkan konsentrasinya. Dokter Kencana bertatap pandang dengan asistennya yang sudah terlihat gemetar memandang ke arah jenazah pria tua itu. Kini pandangan Dokter Kencana beralih. Dia menatap ke tubuh kaku bertutup kain putih di sekujur tubuh. Tampak raut wajah Dokter Kencana berubah. Dia mulai gugup melihat ada gerakan dari balik kain putih yang menutupi jenazah tersebut. Dirinya melangkah pelan sembari tangannya coba menyingkap kain itu. "Ah!" jerit suster lantang terdengar yang membuat Dokter Kencana sontak ikut terkejut.
Belum sempat tangannya menyingkap kain putih, sesuatu yang menakutkan kini tersaji di kedua mata mereka. Kain putih itu jatuh dengan sendirinya. Dokter Kencana terkaku melihat tubuh pria itu menggelinjang hebat di atas kasur. Mata pria tua itu terbelalak melotot memandangi langit-langit kamar. Padahal sebulan lamanya kedua kelopak mata itu tak sekalipun pernah terbuka. "Kenapa ini, dokter?" tanya suster tersebut dengan wajah pucat. Dokter Kencana juga terlihat panik. Tangannya gelagapan coba mengecek kondisi tubuh pasien. Dipegangnya bagian leher serta tangan untuk melihat detak jantung guna memastikan keadaan. Raut wajah dokter Kencana mengerut. Dia semakin bingung karena tak ada detak nadi yang dia dapatkan. "Suster, siapkan alat," pintanya. Dokter Kencana hendak memberikan kejut jantung. Si suster pun berpaling, bergegas mengambil peralatan medis. Dia keluar dari ruangan dengan sedikit berlari, dan tatkala si suster beranjak, dokter Kencana semakin bergidik. Dia sadar kini hanya tinggal berdua dengan pasien tua itu, hal yang seharusnya tak dilakukan olehnya. Hanya beberapa menit dari kepergiannya, si suster kembali dengan beberapa orang tenaga medis lainnya. Mereka masuk ke dalam ruang tersebut. Seketika itu juga jerit histeris menggema di ruangan. Beberapa yang berada di sana kini bergegas menggotong tubuh yang sudah terkapar di lantai. Dokter Kencana terkapar dengan wajah yang sangat pucat. Lehernya menghitam, matanya melotot, serta dari mulutnya terlihat muntahan darah berwarna hitam. Keadaan kian kusut. Jerit histeris beberapa suster yang ada di sana membuat orang-orang berdatangan. Perawat pria berlari menghampiri. Tanpa bertanya apa yang terjadi, mereka sigap bertindak untuk menggotong tubuh dokter Kencana. Dan samar di tengah kepanikan yang terjadi, suster yang semula menemani dokter Kencana hanya berdiri mematung dengan keringat yang membasahi wajah. Tangannya gemetaran menunjuk ke arah tempat tidur. Sesuatu yang mengerikan mengganggu penglihatannya. Bulu kuduknya bergidik menatap sosok pria tua yang tadi disuntik mati, kini berdiri di atas kasur sembari memelototi dirinya. Mulut suster itu terbuka lebar. Dia kembali menjerit histeris. "Ah!" ucapnya ambigu, membuat perawat yang ada keheranan. San," ucap mereka kepada suster bernama Santi tersebut. Beberapa orang yang ada di sana merasa heran melihat dirinya mulai bertingkah aneh. Suster Santi terus menengadahkan tangannya seperti orang menyembah. Mulutnya berkata, "Ampun, maaf, saya tidak tahu apa-apa, Pak," ucapnya berlinang air mata. Dirinya terus berjalan mundur. Santi benar-benar ketakutan. Hingga sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia berlari, memanjat dinding dan melompat dari lantai 3 rumah sakit. Tubuh mungil itu terjun bebas, kepalanya menghantam kerasnya jalanan beraspal. Suster Santi tewas seketika dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Jerit histeris menggema. Hari itu lembaran kelam terjadi di Rumah Sakit Budi Kasih. Tidak hanya tentang seorang pasien tua yang berpulang karena disuntik mati, tapi juga tentang tewasnya 2 tenaga medis, dokter Kencana dan suster Santi, dan mulai dari sini awal teror itu dimulai. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Mangun Joko Dinigra. Begitulah isi perkataan di karangan bunga yang berjejer menghiasi pekarangan rumah beliau. Pria tua itu memang bukan orang sembarangan. Dia merupakan sosok pengusaha sukses nan tersohor. Maka tak heran kematian dirinya mendapat ucapan bela sungkawa yang sangat banyak. 67 tahun dia sudah mengarungi kehidupan. Dan di hari itu sosok yang dikenal bersahaja tersebut akhirnya berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Dirinya meninggalkan 5 orang anak dan seorang istri. Dava, Eka, Citra, serta Lukman merupakan keempat anak beliau
yang menganjurkan untuk melakukan suntik mati kepada almarhum Pak Mangun, hal yang sebenarnya ditolak oleh istrinya Dwi di awal kisah. Sementara untuk seorang anak lainnya yang bernama Waradanu sama sekali tidak dilibatkan dalam pembicaraan penting tersebut. Sebagai anak tertua, dirinya memang tidak dianggap dan cenderung dikucilkan oleh saudara lainnya. Danu memang kerap menjadi biang masalah, dan sudah setahun lamanya dia pun tak pulang ke rumah. Malam itu langit sebenarnya indah bertabur bintang. Suara jangkrik menambah sayu keadaan. Di depan teras asap terlihat mengumpal di hempas napas yang mencari kehangatan. Danu, begitulah sosok pria berusia 30 tahun itu dipanggil tampak duduk di kursi anyam dengan wajah kusut. Hatinya gundah gulana memikirkan keadaan ayandanya yang seminggu ini selalu hadir dalam mimpinya untuk meminta tolong. Danu sejatinya belum mengetahui tewasnya ayah tercinta, kini sudah tiada. Keempat saudaranya memang enggan untuk mengabarkan karena mereka khawatir dirinya akan menuntut harta warisan dari mendiang Pak Mangun. Sementara di tempat lain 7 hari berlalu tanpa ada acara tahlil yang dilakukan. Malam itu hujan turun dengan deras, namun di dalam rumah almarhum Bapak Mangun suasana terasa panas. Seorang wanita tua tampak menangis di kursi tengah menyaksikan pertengkaran hebat di antara keempat anaknya yang saling bertikai memperebutkan hak waris almarhum. Hal yang sebenarnya terlalu dini untuk dibahas. Terlebih baru seminggu lamanya Pak Mangun berpulang dan sang ibu Dwi juga masih hidup. Namun apa hendak dikata, ketamakan hadir di dalam hati anaknya, terlebih kala mereka mengetahui dari mulut Pak Darman, salah satu orang kepercayaan Pak Mangun, yang mengatakan secara tertulis akan wasiat yang telah diamanahkan padanya di dalam secarik kertas bertanda tangan asli. Ternyata Pak Mangun sudah membuat hak waris sebelum dirinya meninggal, di mana lebih dari setengahnya jatuh kepada putra pertama yaitu Wardanu, dan pembagian akan dilakukan 100 hari selang Pak Mangun berpulang. Tak hayal mengetahui hal itu membuat isi otak anak-anak lainnya mendidih. Mereka bukan hanya memperebutkan jatah sisa warisan, tapi salah seorang dari mereka malah berniat jahat untuk menyingkirkan saudaranya tersebut. Brak! Suara bantingan menjadi akhir pertikaian malam itu. Dava, anak tertua, pergi meninggalkan rumah dengan wajah memerah. Dirinya sangat marah karena ketiga adiknya menginginkan pembagian hak waris yang sama besarnya. Tak lama dari kepergian dirinya, Eka pun beranjak pergi. Tak ada sepatah kata yang terucap dari mulut wanita 28 tahun yang memiliki satu anak itu. Langkahnya tetap ringan meninggalkan ibunya yang masih menangis sedari tadi. "Ibu mau kemana?" tanya Lukman. Ibu Dwi tidak mengindahkan pertanyaan putra bungsunya itu. Dengan air mata yang masih berlinang, dia masuk ke dalam kamar tidurnya. "Mbak Cit, temani ibu," pintanya kepada kakaknya tersebut. Lukman berharap Citra akan menyusul ibu mereka. Namun keluarga Pak Mangun memang sepertinya sudah dibutakan oleh harta. Permintaan itu malah mendapatkan balasan sinis. "Elu urus saja sendiri," bentak Citra sembari meninggalkan si bungsu di ruang tamu. Lukman coba menenangkan jiwanya yang sebenarnya sudah tersulut amarah melihat perilaku saudara kandungnya. Si bungsu duduk termenung sendiri. "Nak, kamu hati-hati." "Hah?" gema suara Lukman merasa kaget. "Siapa itu, Bu?" teriaknya sembari menatap sekitar. Tak ada seorang pun di sana. Bulu kuduk Lukman bergidik. Suara bisik itu terlalu nyata, peringatan bahaya yang seakan disampaikan untuknya. Cekrek, cekrek. Suara pintu terkunci yang membuat Citra mengecilkan suara volume HP-nya. Dia melepaskan headset yang bersanding di daun telinga kirinya. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar.
Kaki Citra coba beranjak dari atas kasur dan belum juga dia melangkah, jantungnya langsung berdebar hebat. Dia dikejutkan oleh suara gedoran keras. Brak, 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 brak. Seperti seseorang sedang memukuli pintu kamarnya. Citra sempat tersentak, tubuhnya terasa kaku. Sebelum jaringan di otaknya kembali tersuplai darah. Ini pasti kerjaan Lukman, pikirnya. Awas lu ya, maki Citra yang kini tersulut emosi dan hendak melabrak adiknya tersebut. Dirinya membuka pintu. Segudang kata makian sudah menumpuk di mulut dan hendak dia lontarkan secara kasar. Tangannya meraih gagang pintu. Krek. Lukman, Ans, teriak Citra hendak memaki, namun perkataan itu seketika terhenti seiring dengan matanya yang terbelalak menatap sosok yang ada di depan pintu. Citra bergidik, mulutnya tak lagi dapat berbicara. Suaranya seakan tertahan, sekalipun dia sudah merasa berteriak dengan sekuat tenaga. Ah! Desis suara erangan sosok pocong dengan wajah borok yang sangat mengerikan. Tidak, pergi, bukan Citra, tidak, bukan Citra, ucap dirinya membela diri dengan terbantah-bantah. Berak, sosok itu mencengkram tubuh Citra. Ah, ampun, teriak dirinya kesakitan. Jeritan itu menggema di rumah Pak Mangun, namun keadaan hujan deras membuat suara minta tolong tersebut menjadi samar terdengar di kuping Lukman. Adik bungsunya seperti mendengar jerit kesakitan, namun Lukman enggan untuk mengecek apa yang terjadi. Terlebih karena perbuatan Citra padanya tadi. Tak ada yang mengetahui keadaan Citra saat itu. Barulah ketika pagi kala Ibu Dwi melakukan aktivitas rutin seperti biasa, dirinya langsung menangis histeris yang membuat Lukman beserta dua pembantu mereka berkumpul di halaman rumah. Pagi itu Citra ditemukan tewas dengan kepala pecah, beberapa otaknya tercecer di tanah, dan yang lebih mengerikan kedua tangan dan kakinya dalam kondisi patah. Begitu pula di bagian leher, tampak memar seperti bekas cekikan. Polis lain membentang di beberapa titik rumah di kediaman Pak Mangun. Lukman menjadi sosok yang paling lama diinterogasi oleh pihak berwajib kala itu. Rumah ini semakin membuatku gerah, gumam Eka. Dava memalingkan pandangan. Ucapan itu seketika menyulut emosinya. Apa maksudmu? Bentak dirinya sembari menunjuk diri Eka. Perlakuan itu juga membuat Eka beranjak dari duduknya sekalipun dia wanita. Eka seakan tak gentar melihat amuk saudara tertuanya tersebut. Ya, gua gerah sama semua yang ada di dalam rumah ini, teriaknya membalas perkataan Dava dengan suara yang lebih lantang. Prak! Tangan Dava seketika bersarang di wajah Eka. Melihat istrinya mendapat perlakuan kasar, Doni yang sebelumnya diam dan hanya duduk di ruang tamu seketika geram. Maksud kamu apa? Jangan jadi banci, tantang Doni sembari mendorong tubuh iparnya. Apa? Lu nantang? Sampah kayak kamu gak pantas berada di rumah ini. Sadar diri kamu, Don, ketus Dava berbicara. Terus hina keluargaku, balas Eka yang kembali berteriak membela suaminya. Perkataan lantang itu kian membuat keadaan rumah semakin memanas. Dava hendak melayangkan tamparan, namun isak tangis Bu Dwi menjadi penenang keadaan yang sedikit menurunkan tensi di antara keduanya. Baru seminggu bapak pergi dan hari ini Citra juga meninggalkan aku dengan keadaan terkutuk seperti ini, ujar wanita itu berlinang air mata. Perkataan itu membuat tangan Dava tertahan, nafasnya berhembus panjang. Segera kalian angkat kaki dari sini, ujarnya mengindahkan perkataan ibunya. Ini bukan rumahmu, aku juga memiliki hak, balas Eka. Brak! Sudah mas, sudah mbak, teriak Lukman sembari menggebrak meja. Tolong dengar apa yang ibu katakan, bapak baru tiada, sekarang Mbak Citra
hentikan sejenak pertikaian ini. Besok kita harus menjemput jenazah Mbak Citra dan memakamkannya, jelas Lukman. Alah, jangan ikut campur kamu Lukman. Dan kamu Eka, Doni jangan berharap kalian bisa tinggal di rumah ini. Tak ada tempat untuk manusia busuk seperti kalian di sini, ancam Dava sembari pergi dari sana. Doni kembali tak dapat menerima perlakuan iparnya itu. Dia hendak berdiri untuk meninju wajah Dava. Namun dengan sikap Lukman memeluk dirinya dan coba menenangkan. Sudah Mas Don, biarkan dia pergi, pinta Lukman berbisik. Kepergian anak tertua itu membuat suasana menjadi hening. Baik Lukman, Doni, Eka maupun Ibu Dwi tak mengeluarkan sepatah kata. Hampir 10 menit keheningan itu berjalan sebelum ucapan Doni memecahkan kebuntuan. Ayo pulang, pinta Doni pada Eka. Apa tak sebaiknya menginap di sini saja Mas? Sudah malam, kasihan Lena, ujar Lukman, memikirkan keadaan keponakannya yang sudah terlelap di kamar. Sudahlah, biar kami tetap di sini. Yang ada Masmu akan membunuh kami, celoteh Doni kesal. Aku tunggu di mobil ya, lanjut Doni berbicara sembari beranjak pergi dari ruangan. Eka terdiam melihat sikap ketus suaminya. Dia merasa canggung untuk berbicara di saat seperti ini. Terlebih dialah biang kekacauan tadi. Tak lama berselang Eka pun bangkit. Dirinya segera masuk ke dalam kamar. Digendongnya Lena yang masih pules dalam mimpi indahnya. Aku pulang Bu, ucapnya pamit sekaligus pergi dari sana. Ibu Dwi tak menjawab ucapan itu, namun kedua matanya kembali berlinang air mata, menetes melihat kepergian Eka. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi jenazah Citra sudah tiba. Aroma busuk menyeruak kental tercium dari tubuh kaku itu. Dan yang tak kalah mengherankan, beberapa kali wajah Citra harus dibilas ulang untuk menyingkirkan belatung yang sedari tadi bermunculan seakan tak ada habisnya. Aktivitas terlihat lenggang, tidak menunjukkan suasana duka pada umumnya. Tak banyak tetangga maupun sanak saudara yang hadir untuk membantu atau sekedar mengucapkan kata bela sungkawa. Malah pengurus masjid harus mengulang sekali lagi pengumuman akan berpulangnya Citra, guna mendapat simpatisan untuk membantu proses pemakaman. Sekitar jam 5 prosesi usai, mereka kembali ke rumah. Eka dan Doni langsung berpamitan untuk menghindari konflik. Terlebih Dava yang kembali menunjukkan sikap arogan. Dia seakan sudah berencana untuk kembali tinggal di sana. Tampak 2 koper besar berisikan pakaian ganti dia keluarkan dari dalam mobilnya. Sama seperti kepergian Pak Mangun, acara tahlilan pun tidak dilaksanakan oleh sanak keluarga tersebut. Malam hari kediaman mereka sunyi bak kuburan dengan beberapa lampu yang dibiarkan menyala. Sekitar jam 7 malam, Dava mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi mencari hiburan keluar rumah. Sikapnya benar-benar datar, malah untuk sekedar berbasa-basi menghibur ibunya yang sedang terpuruk pun tidak. Lukman si bungsu hanya mampu menggelengkan kepala melihat dia dan keluarga kecilnya berlalu melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Bu, semenjak bapak tiada, Lukman merasa asing tinggal di sini, ucap dirinya sembari memegang tangan wanita tua itu. Bu Dwi memalingkan wajah, menatap wajah putranya dengan riak wajah memelas. Dia berusaha menahan air matanya agar tak lagi menetes. Maaf Bu, bukan mau bersikap lancang, tapi kenapa Lukman merasa saat ini keluarga kita seperti sedang diawasi, terlebih soal kematian Mbak Citra. Luk, Ibu percaya kamu tidak membunuh dirinya, potong Dwi. Mendengar perkataan itu sontak membuat Lukman terdiam. Dia tak dapat membendung haru, air matanya menetes. Karena saat ini dia merasa disudutkan atas kematian tersebut. Dirinya langsung meringkuk memeluk kaki Ibu Dwi.
Luapan emosi terpancar. Lukman gak bunuh Mbak Citra, Bu. Bukan Lukman pelakunya, ucapnya. Bu Dwi mengelus kepala Lukman. Ibu percaya kamu. Semoga kebenaran akan segera terkuak dan kita bisa terbebas dari kutukan. 113 km berpindah ke arah utara. Waradanu terlihat tegang duduk di teras rumah kontrakan. Dia sedang menanti seseorang yang mungkin datang untuk mengunjungi dirinya. Sepertinya begitulah pesan Pak Mangun kepada dirinya di dalam mimpi. 5 menit lagi jam 10 malam. Apa mimpi itu benar? Bapak akan datang mengunjungiku, gumamnya. Namun mungkin semua hanya bunga tidur. Hingga jam sudah menunjukkan angka 11. Berarti 3 jam dia telah menanti. Hal yang diharapkan tak juga terjadi. Asbak telah penuh dengan puntung rokok. Segelas kopi yang tadi dia seduh hanya tinggal menyisakan ampas. Danu menyadari bahwa saat ini hatinya yang memang sedang rindu pada ayahnya. Dengan perasaan sedikit kecewa, dia bangkit dari duduknya dan hendak menyudahi malam itu dengan beristirahat. Direbahkannya tubuh yang sudah teramat lelah di atas kasur kapuk. Matanya terpejam. Ting! Terdengar suara klakson dan terus suara mesin mobil seperti sedang terparkir di depan kontrakan. Danu langsung membuka matanya kembali. Bapak, ucapnya sumringah dan langsung beranjak ke arah depan. Krek, krek, pintu rumah terbuka. Wajah sumringah itu berubah. Wardanu menjadi sinis melihat salah satu saudara-saudaranya hadir bersama pasangannya di sana. Mata Danu masih memandang ke sekitar, malah dia menilik kaca mobil. Apa Bapak tidak ikut? Tanyanya. Singkat saja, kita sama-sama saling tidak menyukai. Namun kamu harus mengetahui kebenaran. Kuatkan dirimu. Kedatanganku ke sini untuk memberitahu bahwa Bapak sudah tiada dan ada hal lain yang ingin aku sampaikan padamu. Yalah, ujarnya lugas berbicara. Hampir sejam lamanya waktu berlalu. Lukman masih berdiam diri di depan rumah. Pikirannya kosong. Dia takut hidupnya akan berakhir di jeruji besi di tengah lamunan itu. Ceklek. Lampu tiba-tiba padam yang membuat Lukman kaget. Didapatinya keadaan menjadi gelap gulita. Mati lampu atau jumper, katanya sembari menuju ke tombol panel untuk melakukan pengecekan. Dirinya menyorong tombol on-off MCB, ceklek-ceklek, namun lampu tetap tak menyala. Sudahlah, memang mati lampu, pikirnya. Dia beranjak dan hendak masuk ke dalam rumah, dan ceklek, terdengar suara seperti seseorang sedang memainkan panel tersebut. Lampu juga kembali menyala dan kini hanya tubuh Lukman yang seakan mematung. Perlahan dia membalikkan badan menatap ke arah panel. Didapatinya seseorang lelaki tinggi sedang berdiri di sana. Lukman tak dapat melihat wajah sosok itu karena dia berdiri dengan posisi wajah mengarah ke panel. Belum lagi sekujur tubuh pria itu tertutup jubah hitam yang membalut area kepala hingga mata kaki. Lolongan anjing liar juga silih berganti melolong. Hal yang sebelumnya tak pernah terdengar selama mereka menempati rumah itu. Siapa Anda? Tanya Lukman terbatah, dan malam itu menjadi awal mencekam bagi hidup Lukman. Terlebih kala sosok misterius tersebut menunjukkan wajahnya ke arah Lukman. Mas, kau? Ujar Lukman. Belum sempat Lukman kembali bertanya, sosok misterius mengeluarkan balok dari balik jubah hitam yang dia kenakan. Lukman panik, tubuhnya gemetar. Apa maumu? Jangan-jangan kau yang membunuh? Perak! Ayunan balok langsung diarahkan ke wajah Lukman. Untungnya serangan itu tak mengenai. Lukman sempat menghindar dan segera berlari. Tolong! Teriak Lukman berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan. Setibanya di depan pagar, seorang pria berbadan tegap yang mendengar teriakan Lukman datang menghampiri. Pria itu menggunakan seragam hijau loreng.
Entahlah, Lukman sendiri pun tak mengetahui siapa sosok tersebut. Namun dia berharap pria itu memang seorang tentara. Tolong Pak, ada. Jelas Lukman berkata dengan gelagapan. Tenang dulu Mas, coba ceritakan yang jelas, ucap pria itu. Pembunuh Pak, balas Lukman kembali menjelaskan. Singkat cerita, Lukman akhirnya berhasil mengajak pria itu untuk melakukan pengecekan. Tentara itu juga menemani Lukman sembari menunggu kehadiran polisi yang baru saja dihubungi olehnya. Lukman tidak mau memberitahu ibunya. Dia hanya memastikan si ibu masih dalam keadaan sehat bernyawa di dalam kamar. Di ruang tamu keduanya duduk. Lukman merasa bersyukur bisa mendapat pertolongan dari pria itu, dan yang tak kalah penting, dirinya juga tahu siapa dalang dari pembunuhan mbaknya Citra. Oh iya Pak, sedari tadi kita berbicara, Bapak namanya siapa Pak? Tanya Lukman yang lupa menanyakan nama pria tersebut. Saya Mangun Mas, jawab si pria yang langsung membuat bulu kuduk Lukman bergidik. Dia langsung menatap si pria. Mangun Pak, tanyanya kembali. Iya Mas, saya Mangun Joko Dinigra, jawabnya kembali yang membuat darah Lukman seperti membeku. Mata Lukman menatap ke arah bawah. Tampak kaki hitam kotor tanpa beralaskan sepatu terpampang. Lukman seketika mengingat cerita di masa kecil kala ibunya pernah mengisahkan sebelum menjadi seorang pengusaha sukses, bapak merupakan seorang anggota TNI. Sekali lagi lolongan anjing terdengar menggema bersama bau bunga kantil yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Wajah Lukman berkeringat, jantungnya berdebar hebat. Dia tak lagi dapat berbicara. Rasa takut sudah menyelimuti dirinya. Hal aneh yang harusnya tidak terjadi, mengingat sosok demit itu merupakan bapak kandungnya sendiri. Perlahan Lukman mengangkat kepalanya, memberanikan diri untuk menatap. Seketika itu juga nafas Lukman langsung terengah. Dadanya merasakan sesak kala melihat sosok pria itu merupakan demit perwujudan almarhum, namun dengan penampilan yang sangat mengerikan, di mana wajah almarhum gosong, dengan beberapa luka menganga yang mengeluarkan nanah berwarna merah. Sosok itu mengerang, desis nafasnya terasa kencang. Lukman dapat merasakan aroma busuk dari desis itu, sekalipun ada jarak 1 meter di antara mereka. Tubuh Lukman lemas, sungguh dia sudah tak lagi memiliki tenaga maupun keberanian untuk kabur dari sana. Dan di saat frustasinya memuncak, dia merasakan seseorang memegang pundaknya. Lukman menoleh ke arah belakang dengan wajah pusat pasi. Kamu, ucap Lukman yang langsung disambut oleh hantaman balok tepat di kepala. Lukman terkapar, pandangannya memudar. Semua seakan menjadi gulita. Di tengah tenaga akhir, kembali dirinya melihat sosok almarhum ayahanda memanggil dirinya. Nak, kamu harus hati-hati. Begitulah pesan terakhir tersirat masuk ke dalam daun telinganya. Matahari belum terbit, langit masih berwarna hitam kebiruan. Rumah Pak Mangun kembali digemparkan dengan tubuh Lukman yang terkapar di lantai. Adalah Bu Iem, asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman itu, menjadi orang pertama yang mendapati majikannya dalam keadaan kondisi tak berdaya. Lukman langsung dilarikan ke rumah sakit. Hanya Bu Dwi yang berada di sisi, sementara Dava tidak pulang di hari itu. Eka yang sedari tadi coba dihubungi juga tak mengangkat panggilan beliau. Cukup lama wanita rentan itu menanti sebelum dokter yang menangani Lukman keluar untuk memberitahukan hasil diagnosa. Bak petir menyambar di siang hari nan cerah. Hati Ibu Dwi semakin tersayat kala dokter mengatakan pembuluh darah di kepala Lukman pecah, yang membuat anaknya itu tak akan lagi dapat bergerak maupun berbicara. Tubuhnya lumpuh total dan hanya keajaiban yang mungkin dapat merubah takdir hidup Lukman.
Begitulah penjelasan yang didapati dirinya. Dia hanya bisa duduk termenung menangis sembari mencoba memberikan pesan kepada anaknya Dava dan Eka. Barulah sekitar jam 2 siang bala bantuan datang. Eka dan Doni tiba di rumah sakit menemani dirinya. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Ibu Dwi mau meninggalkan si bungsu. Dia akan pulang bersama Eka, sementara Doni yang akan berjaga di rumah sakit. Di dalam mobil tak ada pembicaraan. Bu Dwi hanya asik bermain dengan Lena, sementara Eka fokus menyetir. Keadaan itu melaju normal. Di persimpangan kala mobil baru saja keluar dari jalan arteri, Eka tiba-tiba menempelkan mobilnya dengan kasar. Din, goblok! Bentak pengendara motor yang hampir menyeruduk mobil mereka. Eka hanya terdiam. Dia memegangi kepalanya sembari meringis kesakitan. Kak, kamu kenapa? Tanya Budwi yang melihat putri tertuanya itu mulai bertingkah aneh. Eka membuka pintu mobil, kepalanya langsung menengadah keluar. Wah! Dirinya memuntahkan cairan hitam pekat. Budwi langsung keluar dari dalam mobil melihat kondisi anaknya. Astagfirullah, kamu kenapa nak? Tanya Budwi panik. Melihat anaknya memuntahkan begitu banyak belatung dan cacing, Eka mengangkat wajahnya yang membuat Budwi semakin histeris. Tolong, tolong! Teriak Budwi. Eka menangis. Bu, sakit bu. Melas suara Eka terdengar. Wajahnya memucat, dari mata, hidung maupun kuping, darah segar bercucur. Eka ambruk di tempat. Sekali dua rantai terikat, Eka segera dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan Lukman berada. Budwi sibuk menelpon anak sulungnya, namun kembali jawaban operator yang didapat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan Anda. Tutut. Entah berapa kali dia coba menghubungi. Tubuh rentannya mencoba tegap, sekalipun tangis Lena juga mengganggu konsentrasinya. Samar-samar dia memandang. Mata itu memicing melihat sosok pria yang dia kenal datang mendekat. Wardanu, ucapnya pelan. Sosok anak tirinya datang berkunjung ke sana. Anak tunggal Pak Mangun dari istri pertama. Apa kabarmu, Bu? Sapa Danu pada wanita tua itu. Maaf, tadi aku ke rumah namun tidak ada siapapun. Aku dapat kabar dari Bu Iyem kalau kalian ada di rumah sakit ini. Jelas dirinya berbicara. Budwi langsung menangis. Tangannya menggenggam jemari Danu. Selamatkan anak-anakku. Mereka juga adikmu, anak dari ayahmu, pintanya. Danu sejatinya belum mengetahui apa yang menimpa Eka. Dia hanya mengetahui bahwa Lukman tadi pagi dilarikan ke rumah sakit. Sementara Budwi sedari tadi hanya terisak tangis tanpa dapat menjelaskan apa yang terjadi. Barulah semua terasa benderang kala Doni keluar dengan wajah menangis. Dia membawa berita duka bahwa Eka kini sudah tiada. Berita yang pastinya membuat Budwi hampir ambruk dan jatuh pingsan. Danu merasa bingung harus berbuat apa. Dia masih memapah ibu tirinya yang tergulai lemas beserta anak dari adiknya Eka. Di sisi lain, Doni mulai bertindak anarkis. Dia berteriak, melontarkan kata-kata makian yang membuat keadaan rumah sakit menjadi gaduh. Awas kau Dava, aku bunuh kau! Teriak Doni terduduk lemas di depan pintu ICU. Pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Eka Mariani binti Mangun. Sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Eka Mariani binti Mangun. Mohon kepada warga untuk dapat berkumpul di kediaman keluarga Bapak Mangun. Ucap pengurus masjid menyampaikan berita duka. Kembali dalam bulan yang sama kurang dari 2 minggu, 3 anggota keluarga telah tiada dan 1 orang hidup tak ubahnya mayat. Ada cerita menarik terjadi.
kala proses pemakaman berlangsung. Saat itu Dava yang baru tiba ke rumah kaget melihat bendera kuning terpajang di depan rumah. Dirinya berlari masuk dan mendapati adik wanitanya sudah terbujur kaku. Air mata Dava pecah. Dava bersujud memohon maaf untuk apa yang terjadi. Ucapan janggal yang seolah mengartikan kematian Eka ada sangkut pautnya dengan dirinya. Di hari itu juga Doni lepas kendali. Dia melayangkan bogem mentah ke arah Dava serta mengatakan bahwa kematian dari keluarga ini merupakan ulah Dava. Dava sedang menyantet keluarga mendiang Pak Mangun untuk mendapatkan hak waris tunggal. Anehnya, di saat itu Dava tidak membalas. Dia seperti menerima segala tuduhan yang dilayangkan padanya. Hal yang pastinya sangat berbeda dengan sifat aslinya yang berapi-api. Dia malah kembali bersujud di kaki jenazah Eka dan terus mengatakan maaf. Keesokan harinya untuk kali pertama acara tahlil diadakan, dan lagi-lagi hal yang cukup aneh terjadi. Bukan saja karena semua berdasarkan inisiatif Dava, tapi juga mengenai kejadian horor yang terjadi. Sekitar jam 5 sore, Budwi memergoki Dava sedang beradu mulut di ruang belakang. Dava malah terlihat sudah menggenggam sebilah pisau tajam yang hendak dihunuskan ke leher Doni. Bila saja Budwi tak melihat kejadian itu, mungkin Doni sudah tewas. Dava seketika menghentikan aksinya. Kejadian itu juga seakan mengeliminasi Doni akan hak waris keluarga Pak Mangun, di mana pada akhir perseteruan Dava secara gamblang melarang ibunya untuk berhubungan dengan Doni, apalagi memberikan uang. Bahkan Dava juga langsung mengultimatum bila hak waris hanya akan diberikan atas nama Lena dengan syarat dapat dipergunakan bila Lena sudah dewasa kelak. Tak ada pilihan baginya karena memang selama ini Eka lah yang menjadi sosok penumpang kehidupan keluarga kecil mereka. Tapi kini semua seakan sirna. Eka sudah tak lagi bekerja dan tak ada lagi bekal bulanan yang diberikan untuk dirinya. Hal itu juga yang membuat dia harus rela menerima tawaran Dava untuk menitipkan Lena hidup di sana. Usai pertikaian, Doni pun segera pergi. Namun semua belum berakhir. Ini hanya lembar pembuka. Dengan nada lantang, Doni mengancam akan membalas perbuatan iparnya itu suatu saat nanti. Jam 8 malam, kala tamu undangan sudah tiba, semua anggota keluarga telah bersiap. Danu pun terlihat hadir di acara tahlil. Anehnya malah Dava yang tiba-tiba hilang. Dia tak mengikuti acara, padahal dia yang memohon agar Pak RT dan warga lain datang untuk bersama mendoakan ketiga anggota keluarganya yang telah tiada. Tak khayal melihat tak ada Dava maupun Doni membuat banyak warga bergeleng kepala, geli melihat tingkah laku keluarga Pak Mangun. Jam 9 malam acara telah usai. Warga terlihat asik menikmati wedang hangat yang disandingkan dengan beraneka ragam gorengan dan kue basah. Sepatah dua patah kata diucapkan warga sebagai tanda berbelasungkawa untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suasana terlihat hangat bersahaja. Semua orang kusuk mendengar petuah yang diberikan oleh pemuka. Namun di sela-sela kehangatan, samar-samar suara erangan terdengar yang merubah suasana menjadi mencekam. Lukman tiba-tiba menyeringai layaknya binatang buas. Tak hanya itu, dia mampu berdiri, matanya memutih, liur berbusa menetes di bibir. Dirinya tertawa menampakkan giginya yang meruncing tajam layaknya binatang buas. Jangankan tamu yang hadir, Budwi dan keluarga pun seketika bergidik ngeri melihat apa yang terjadi pada Lukman. Banyak tamu berlomba keluar dari rumah untuk menghindari amukan Lukman yang mulai melempari benda-benda di sekitar. Hanya Budwi, Danu, Pak Ustadz Soleh, serta 3 warga lain yang masih berada di sana.
Mereka mencoba menenangkan Lukman dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semuanya mari bersama memohon pertolongan Allah. Tolong bacakan surat Al-Fatihah, pinta Ustadz Soleh. Secara bersama semua yang ada di dalam rumah melafalkan. Seketika Lukman meronta, meraung sejadinya. Ustadz Soleh lalu mendekat ke arah Lukman. Diambilnya air mineral ukuran gelas yang tadi disuguhkan untuk para tamu. Bibirnya masih terlihat membacakan ayat-ayat suci. Air itu diusapkan ke kepala Lukman dengan terus melanjutkan doa. Asap keluar dari kepala Lukman. Dia menggelinjang. Duar! Terdengar suara ledakan hebat dari atas rumah. Astagfirullah, ucap mereka serentak kaget. Namun usai suara ledakan, Lukman kembali tersadar. Pak Soleh meminta warga untuk bubar dan tidak menceritakan hal aneh yang terjadi di kediaman rumah keluarga Pak Mangun. Warga pun berangsur pergi, namun Ustadz Soleh masih setia menemani anggota keluarga. Danu yang semula juga ingin pulang diminta oleh Bu Dwi untuk tetap tinggal karena ada yang ingin disampaikan oleh beliau padanya. Mereka duduk di ruang tamu. Hanya Indah, istri dari Dava, yang sepertinya enggan untuk mengikuti pembicaraan. Dia lebih memilih masuk kamar dengan alasan mau menemani kedua anaknya. Maaf Bu Dwi, bukan bermaksud lancang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga ini? Tanya Ustadz Soleh sopan. Bu Dwi sejenak terdiam, tapi dia sudah tak dapat menahan diri. Dengan terbata-bata dirinya mulai menjelaskan. Dia takut masih akan ada korban lain. Saya tak terlalu yakin Pak Ustadz, namun kematian Citra dan Eka serta hasil investigasi polisi yang mengatakan hal yang membingungkan. Saya merasa ada orang yang sedang menjahati, mengirim santet pada keluarga kami. Jawab Bu Dwi dengan mulai menangis. Penjelasan itu seketika membuat Danu tercengang. Dia menatap ibu tirinya itu serius, seakan tak percaya dengan detail kata yang terlalu seram untuk dikisahkan. Danu, aku memang bukan ibu kandungmu, tapi aku juga menyayangimu seperti anak kandungku. Tolong bantu ibu. Dava, ibu merasa Dava, pinta Bu Dwi memelas pada Danu. Ampun, teriak pria usur kesakitan. Seseorang memukuli dirinya dengan brutal tanpa sedikit pun berbelas kasih. Kenapa Eka yang mati? Kenapa kau tak bilang dia? Amuk lelaki itu kembali menghakimi, yang membuat si pria itu bersimbah darah. Pria usur itu merupakan Mbah Trimo, warga desa Dusun Kamiu Panggang. Dia terkenal sebagai seorang dukun oleh masyarakat setempat. Puas menyiksa, lelaki berbadan tegap itu pun pergi dari sana. Dia membiarkan Mbah Trimo terkapar tak berdaya. Dengan sedikit mengintai, dia menilik ke arah luar, memastikan tak ada seorang pun yang mengetahui aksinya. Sesudah dia merasa aman, segera dia berjalan menelusuri jalan setapak ke tempat di mana dia meninggalkan motornya. Tangannya merogoh kunci di saku celana, segera menghidupkan motor berkapasitas 250 cc itu, dan tap, dia kaget karena ada seseorang yang kini memegangi tangannya. Apa yang sudah kau perbuat? Tanya seseorang yang membuat pria tersebut gugup. Kau, apa maumu Danu? Pria itu kaget, bahkan tidak menyangka Danu ternyata mengikuti dirinya hingga sejauh ini. Apa kamu yang sudah membunuh bapak, Citra dan Eka? Bentak Danu dengan mimik wajah memerah. Pria itu memalingkan wajah, dirinya tersenyum tipis. Apa buktinya? Dan ini bukan urusanmu, balas Dava sembari menepis tangan Danu. 93 hari berlalu dari kepergian Pak Mangun. Teror semakin sering terjadi. Rumah yang sebelumnya nyaman itu kian terasa panas. Belum lagi sering terjadi penampakan makhluk-makhluk astral.
terutama kehadiran kembali Pak Mangun dalam perwujudan pocong mengerikan yang acap kali membuat seisi rumah ketakutan. 7 hari lagi bulan akan memasuki masa puasa. Cobaan yang berat harus dijalani oleh keluarga mendiang Pak Mangun. Tak hanya itu, Darman yang mengurus aset kekayaan Pak Mangun juga akan mengesahkan pembagian harta secara sah, sesuai dengan apa yang diminta almarhum. Rumah kini ditempati oleh Bu Dwi, Dava, dan keluarganya, serta Lukman. Danu juga telah tinggal kembali di sana. Keputusan itu diambil dikarenakan dirinya memang salah satu pewaris kekayaan Pak Mangun. Dan yang tak kalah penting ialah janji tersendiri yang sudah dinasarkannya. Aku tak memiliki masalah denganmu, dan aku pun tak sepicik itu. Aku hanya ingin kau percaya, ucapnya pada Danu. Hanya beberapa hari lagi kejadian naas itu akan terulang. Dia pelakunya. Kau harus membantu aku. Bawa barang ini ke dalam rumah. Selamatkan keluargamu. Bujuk Doni sembari memberikan benda berbungkus kain putih pada dirinya. Danu terdiam. Dia bingung harus berpihak pada kubu mana. Dan untuk saat ini tak ada orang yang dapat dia percayai. Namun melihat teror yang kerap terjadi di rumah membuat dirinya lebih condong memihak pada Doni. Apalagi sebab kematian Eka juga sudah diketahui karena ulah Mbah Trimo, dan Davalah yang meminta beliau melakukannya. Danu terdiam sejenak. Oke, aku harap kau sedang tidak bersandiwara. Bila engkau berbohong, kedua tanganku akan mengantarkanmu ke neraka, ujar Danu meraih kasar kerah baju Doni dan mengambil bungkusan putih itu dari genggaman tangannya. Danu pergi dengan membawa bungkusan itu. Sesuai dengan arahan, dia harus menanam di dalam rumah, di mana benda itu akan menjadi tameng penangkal santet yang akan dikirimkan Dava tepat di 100 hari kematian Pak Mangun. Sesampainya di rumah, Danu mengingat malam di mana Eka dan Doni menyambanginya untuk memberitahu perihal wafatnya Bapak. Malam di mana dia terakhir kali bertemu Eka. Waktu itu Eka menceritakan akan keluh kesah perihal kelakuan Dava yang selalu saja menjelekkan Doni karena belum mampu memberikan nafkah kepada keluarga kecil mereka. Lantas dari mulutnya itu juga Doni mendapatkan kabar bahwa Citra tewas. Semua terasa mengganggu pikirannya, membuat kepala Danu pusing tak kepalang memikirkan kenapa Dava bisa bertindak sejauh itu. Rasa rakus dan kurang menikmati akan pemberian Allah. Harta memang bisa membutakan mata seseorang, pikir Danu coba memahami. Pagi menjelang hari itu, Danu mengajukan cuti 2 hari lamanya. Dia kembali coba untuk menelisik detail peristiwa. Rumah sakit menjadi tempat pertama yang dikunjungi olehnya. Dari sana dia malah mendapatkan cerita yang membuat dia merinding, di mana tepat pada kematian Pak Mangun, dokter Kencana serta asistennya juga mengalami nasib yang naas. Batin Danu kembali bertanya, apa ada sangkut paut Dava dengan kematian kedua tenaga medis itu? Sekitaran jam 11 pagi dia menuju rumah Mbah Trimo. Danu berencana berbicara 4 mata dengan pria tua itu, karena kala dia memergoki Dava berada di sana, sejatinya tidak banyak hal yang dapat digali, karena Mbah Trimo pada saat itu telah babak belur. Sekitaran jam 4 sore dirinya tiba. Mbah Trimo tampak sedang bersantai di depan rumah. Dirinya terlihat bugar. Hanya saja kala melihat batang hidung Danu, langsung membuat wajah Mbah Trimo memerah. Untuk apa lagi kau kemari? Aku tidak ada urusan dan tidak mau lagi berurusan dengan keluarga kalian, bentak Mbah Trimo berkata sinis. Alat pembicaraan yang terjadi, namun dengan berkorban isi di dalam dompet dan janji dirinya yang akan membayar lebih bila masalah ini terpecahkan, membuat Mbah Trimo melunak.
Dia akhirnya mau untuk berbicara perihal apa permohonan Dava padanya. Kurang lebih sejam mereka berbicara, semua terasa jelas. Danu hanya dapat mengelus dada, tidak mempercayai kelakuan bejat dan busuk yang sedang dipersiapkan seseorang kepada keluarganya dan dirinya. Di akhir pembicaraan, Danu diberikan selembar kertas oleh Mbah Trimo. Dia pun pergi dari kediaman dukun kampung tersebut. Sepeda motor itu kini menuju ke rumah Doni. Semua harus diselesaikan sebelum 100 hari, ucapnya dalam hati. Jam 10 malam Danu tiba di rumah Doni. Dia menceritakan semua kepada Doni akan informasi yang ia dapat dari Mbah Trimo. Apa kini kau percaya aku? Aku tak mungkin tega membunuh Eka. Aku sangat menyayanginya. Kurang ajar kau Dava, aku akan membunuhmu, teriak Doni kesal mendengar cerita Danu pada dirinya. Aku memang miskin mas, kalaupun Eka tak mendapatkan warisan, aku tak peduli. Aku sadar aku belum bisa memberikan nafkah, tapi tak seharusnya Dava membunuh dia, ucap Doni sesenggukan sembari menangis. Danu coba menenangkan suasana. Saat ini hanya berpikir jernih yang bisa membebaskan kita, nasihat Danu padanya. Singkat cerita, hampir jam 12 malam, Danu akhirnya berpamitan setelah mencuci wajahnya di kamar mandi Doni. Don, maafkan aku ya. Di 100 hari Bapak kamu datang. Eka layak mendapatkan hak warisan, pinta Danu padanya. Iya, terima kasih mas, jawab Doni singkat. Dan akhirnya 100 hari mendiang tiba. Acara tahlil pun kembali dilaksanakan. Hari itu Pak Darman pun turut hadir, di mana setelah acara dia akan mengesahkan serta membagikan hak waris sesuai wasiat mendiang. Jam setengah 10 waktu yang ditunggu tiba, walau ada cekcok karena Dava sempat bersitegang karena hadirnya Doni. Akhirnya semua bisa teratasi. Danu mengambil alih keadaan dengan meminta semuanya untuk saling menjaga sikap dan diri. Akhirnya semua anggota keluarga Pak Mangun yang tersisa berkumpul di ruang tamu bersama Pak Darman, serta Ustadz Soleh yang khusus diminta oleh Danu untuk turut menjadi saksi. Pak Darman mulai membacakan wasiat. Satu persatu aset Pak Mangun dibagi sesuai dengan permintaan almarhum. Dengan wajah sinis, suka tak suka, Dava akhirnya menerima keputusan itu. Dan sesuai janji Danu, mendiang Eka juga akan mendapatkan hak waris yang nominalnya kurang lebih 500 juta rupiah. Doni tersenyum mendengarkannya. Setidaknya hal itu dapat dia lakukan untuk sementara waktu. Setelah Pak Darman berpulang, sanak saudara itu masih berkumpul. Ustadz Soleh juga masih diminta untuk berada di sana. Disitulah Danu mulai berbicara. Hak Eka 500 juta yang diwariskan kepada Lena, dengan catatan uang itu akan dipergunakan setelah dia dewasa. Uang akan didepositokan atas namanya dan dapat diambil kala Lena sudah berumur 18 tahun. Jelas Danu, yang membuat Dava memandang Danu tajam. Dia tersenyum atas keputusan tersebut, sementara Doni langsung terdiam. Wajahnya kusut menampakkan ketidakpuasan. Selain itu ada hal lain yang ingin kusampaikan, ucap Danu kembali berbicara. Pertama, aku bisa saja menuntut orang biadab yang memalsukan tanda tangan ibu, Citra dan Lukman pada permintaan suntik mati kepada bapak, ucap Danu yang membuat semua mata seketika menjadi tegang. Kedua, untukmu Doni, engkau sudah terlalu jauh melangkah untuk menguasai harta keluargaku. Kau bahkan tega untuk membunuh dan menyakiti ipar-iparmu, walau kau salah. Karena Dava yang sudah mengetahui rencana busukmu pergi untuk mencari penangkal. Sayangnya dia tak menyadari bahwa kau menggunakan Eka sebagai tumbal kelakuan bejatmu. Di saat santet itu berbalik padamu, Eka lah yang menjadi korban. Ya, semua tak bisa dibuktikan lagi karena Eka sudah tiada.
Tapi aku tak yakin Eka ikut ambil andil dalam perbuatan kejimu. Dan kau juga yang membuat Lukman menjadi pesakitan. Sayangnya Allah terlalu mencintai adikku, sehingga kau tak berhasil membunuh dirinya. Doni seketika terdiam, wajahnya berkeringat dingin. Matanya celingukan ketakutan menatap mata-mata sinis yang mempertanyakan kebenaran omongan Danu. Doni benar-benar terpojok dan tak berpikir Danu mampu untuk membongkar perbuatannya di depan umum. Aku tidak melakukannya, jawab Doni membela diri. Iya, aku percaya padamu untuk satu perkara. Perkara kematian Dokter Kencana, bukan begitu Dava? Kata Danu sembari menatap ke arah Dava. Apa karena 2M yang diminta Dokter Kencana membuatmu gusar? Kala dokter itu mengancam dirimu dan Eka, Dokter Kencana akan membeberkan bahwa kalian memalsukan tanda tangan Ibu, Citra dan Lukman, bentak Danu berbicara. Apa itu benar Dava? Apa kau tega membunuh bapakmu sendiri? Durhaka, terkutuk kamu, maki Ibu Dwi sembari menangis histeris yang membuat suara gaduh keras terdengar. Dan di saat krusial tersebut, tiba-tiba angin berembus kencang menjatuhkan foto besar almarhum Pak Mangun. Semua sempat terdiam, hanya Doni yang tampak tersenyum. Astagfirullah, ucap Ustadz Soleh yang disambut teriak kaget beberapa orang melihat penampakan pocong Pak Mangun hadir di sana. Maaf Doni, aku mengembalikan bungkusan putihmu. Benda terkutuk itu ada di kamar mandimu. Santet yang kutujukan untuk Dava di 100 hari kematian Bapak, ucap Danu. Aku juga berhasil menemui dukun yang membantumu, Mbah Trimo, memberikan aku nama pada secari kertas, nama dukun yang membantu perbuatan busukmu. Jelas Danu habis menguliti iparnya pada saat itu. Doni tersenyum sinis, jantungnya berdebar kencang mendengar apa yang dikatakan Danu padanya. Sekilas dia mengingat kata maaf yang diucapkan Danu padanya. Kamu hanya mengabarkan berita bohong, Danu, ucap Doni masih berusaha membela diri. Lalu dengan gerakan cepat Doni berlari kabur dari rumah itu. Dava berusaha menghalangi dirinya, namun Danu menangkap tubuh Dava serta membiarkan Doni kabur. Biarkan dia, kini tinggal masalah kau Dava, ucap Danu kembali berbicara serius sembari menatap kedua mata adiknya itu. Danu melepas pelukannya perlahan. Dava memelas, seketika dia berlutut menyembah di kaki ibunya. Maafkan aku Bu, aku sungguh tak bermaksud membunuh Bapak. Itu kulakukan untuk membuat Bapak dapat lepas dari penyakitnya. Dava salah, maafkan Dava. Isak tangis Dava pecah di ruangan itu. Ibu Dwi tak melunak, dia menepis tangan putra sulung yang menyembah di kakinya. Maaf Bu, Dava kilaf. Dava tak menyangka dokter itu akan memeras kami. Setelah masalah itu, Doni menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan. Dava tak mengira dia menggunakan ilmu hitam. Terlebih ketika Citra mati, barulah Dava sadar dan berusaha mencoba melindungi kalian. Tapi Eka malah menjadi korban dari kelicikan Doni. Jelas Dava berlinang air mata. Ibu Dwi tetap tak dapat menerima pembelaan diri Dava. Malam itu Dava dan keluarganya diusir oleh dirinya. Ibu Dwi murka dan memutuskan hubungan dengan Dava maupun keluarga kecilnya. Dan hal itu menjadi penutup peristiwa di rumah almarhum Pak Mangun. Sementara Doni yang kabur bergegas menuju dukun yang membantu dirinya. Dia berharap masih bisa merubah keadaan. Pasti aku akan membalas kalian semua, ucapnya. Lantas hal yang mengerikan itu terjadi. Doni tiba-tiba berteriak histeris, Panas! Santet itu ternyata telah menggerogoti dirinya. Tubuhnya mulai menghitam seperti terbakar. Doni semakin kesakitan, yang membuat dia menempikan mobil merintih di pinggir jalan. Tak hanya sampai di situ, dia mematahkan tangan serta menghantamkan kepalanya berkali-kali di aspal jalan.
Kepalanya bercucuran darah. Doni terkapar. Pergi. Tidak, bukan aku, ucapnya mengigau. Doni pada saat itu melihat sosok pocong mengerikan berwajah Pak Mangun. Hahaha, tua bangka sialan, aku tak akan mati, akan kurampas semua hartamu dan memantai semua keturunanmu. Sesumbar dia masih berkata kasar, sekalipun dirinya sedari tadi sudah memuntahkan begitu banyak darah. Doni mencoba untuk berdiri kembali, hendak mengajak sosok pocong itu untuk berduel. Aku gak takut, akan kubunuh kalian semua, ucapnya yang menjadi kata terakhir sebelum perutnya tiba-tiba pecah. Usus berserakan di jalan. Doni jatuh terkapar untuk kedua kalinya dan menjadi akhir hayatnya. Selesai. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya, agar channel aku lebih berkembang. Makasih.